Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Seorang oknum pegawai PT Kereta Api Indonesia nekat menghabisi istrinya sendiri yang tengah mengandung 2 bulan di kontrakannya di Jalan Asoka, Kelurahan Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu 30 Juni siang. Pelaku yakni AAW berusia 26 tahun, sedangkan korban yakni RNA berusia 27 tahun. Saat ditemukan, korban dalam keadaan bersimbah darah pada bagian kepala. Diketahui pelaku dan korban juga memiliki anak berusia 8 bulan yang berada di lokasi saat peristiwa berlangsung. Saat ini anak korban dibawa oleh keluarga pihak ibu ke kota Bekasi. Sejauh ini belum diketahui motif AAW nekat menghabisi istrinya sendiri. Pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi berupa visum e repertum dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Adapun peristiwa ini diketahui selesai pelaku memberitahukannya pada sang ayah via WhatsApp. Setibanya di kontrakan, ayah pelaku langsung melapor ke Ketua RT setempat. Selanjutnya, Ketua RT menghubungi jajaran Polsek Pulau Gadung dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Pembunuhan yang dilakukan oleh oknum pegawai PT KAI mengejutkan warga di Jalan Asoka, Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sekretaris RT setempat, Hendra, dalam keterangan pada Senin 1 Juli mengatakan, jasad korban RNA ditemukan pertama kali oleh pihak keluarga. Pelaku AAW diketahui langsung menghubungi sang ayah via WhatsApp tak lama setelah menghabisi RNA yang tengah mengandung 2 bulan itu. Hendra mengungkapkan ayah pelaku yang mendapati jasad menantunya sudah bersimbah darah langsung menutupi menggunakan selimut dan bergegas melaporkan kejadian ke pengurus lingkungan. Berdasarkan pengakuan AAW, ia membunuh RNA sekira pukul 13.30 WIB dengan cara memukul. Namun dirinya tak mengetahui peristiwa ini secara persis karena AAW hanya memberitahu pihak keluarganya. Diketahui AAW baru tinggal 2 bulan, maksud kami 2 pekan di kontrakan tersebut. Pelaku tinggal bersama RNA dan anak pertamanya yang masih berusia 8 minggu. Adapun saat kejadian, anak pertama pelaku juga berada di kontrakan. Saat ini jenazah RNA tengah dilakukan visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sedangkan pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Timur. Hitung jam langsung gitu. Kronologis kasus KDRT yang menewaskan seorang warga itu kemarin seperti apa, Pak? Penemuannya? Bisa sih, menurut pelaku ya, pas kemarin saya ada di situ ditanya sama penyidik tuh, sebelum dibawa ke polsek kan, Polres, ditanya itu meninggal jam setengah 2. Cuma dia nggak mau ngasih tahu, oh ini dia kagak berani, karena dia mau ngasih taunya hanya untuk pihak keluarga sama kantor. Pihak keluarga datang pukul setengah 4, jam 4 kurang lah, kurang berapa tuh abad dasar, datang ke situ, ngeliat ngecek, lihat keadaan begitu, langsung dia lapor ke RT. Nah dari itu warga mulai tahu tuh bahwa ada kejadian pembunuhan itu. Untuk pengakuan pelaku itu istrinya diapain gitu, Pak? Tindak penganiayaan yang dilakukan? Untuk pelaku Dipukul, sih dipukul, dipukul terus ditanya Anda pakai barang yang lain nggak ada, kayaknya pakai tangan. Berapa kali dibenturin ke tembok, saya nggak butuh ke tembok katanya. Pelaku sih tanya, dia pengakuan dia hanya pukulan saja tuh, langsung muntah darah. kalau saat ditemukan itu posisi jasad korban yang dilihat pengurus itu mengalami luka di bagian kepala atau bagaimana, Pak? Hanya darah aja sih di dalam muka itu keluar darah tuh dari mungkin keluar dari mulut. Pengakuannya dipukul tangan kosong aja. Iya. Pak, kalau untuk keluarga pelaku ini sudah berapa lama tinggal di sini, Pak? Dia hanya
istri sama anak aja bertiga. Kalau dari pihak keluarganya udah di itu, tinggal di apa Pradi, Sudah lama tinggal di wilayah sini, Pak, mereka? baru 2 minggu, 2 mingguan. Itu kalau selama 2 minggu sebelum kejadian itu sempat ada istrinya ngomong di KDRT atau cerita ke warga lain nggak sih, Pak? Bisa kurang paham ya kalau itu ya Bu. Selama ini kan kalau ada itu mungkin ada laporan ya, laporan sehatnya apa-apa gitu. Sama Selama ini ini belum ada laporan dia ada ini. kalau pas sebelum kejadian itu di hari kemarin ada suara gaduh nggak sih, Pak? Keterangan dari tetangga Nggak atau ada Pak, tetangga pemilik juga pada kontrakan? nggak dengar. Pak, Cuma itu ada suara cekcok itu cekcok bentar. Ya cekcok kayak rumah tangga gimana sih? Udah sebentar udah gitu Pak. pelaku ini informasinya kerjanya apa sih, Pak? Semalam saya di kesono ngakuin pemilik ini di KAI. Seorang ibu rumah tangga di Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur tewas mengenaskan di tangan suaminya di rumah kontrakannya pada Minggu 30 Juni siang. Pelaku AAW ternyata merupakan seorang pegawai PT Kereta Api Indonesia. Hal ini pun dibenarkan oleh manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, saat dikonfirmasi pada Senin 1 Juli. Iksvan mengatakan AAW selama ini bertugas di bagian administrasi Dipo Kereta Cipinang, Jakarta. Terkait dengan tragedi ini, Iksvan menyampaikan PT KAI menyatakan kekecewaan dan prihatin. Pasalnya perilaku AAW tidak mencerminkan nilai-nilai budaya perusahaan. Iksvan berujar pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke polisi untuk diusut secara tuntas. KAI tak akan memberikan toleransi serta menindak tegas pegawainya yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kriminal dan melanggar peraturan perundangan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Adapun sosok AAW juga kerap diabadikan RNA melalui unggahan foto di akun media sosial miliknya. Keduanya kerap terlihat menampilkan kebersamaan dan keromantisan. Namun, RNA sempat menyinggung soal kesempatan kedua dalam rumah tangganya. AAW dan RNA diketahui memiliki seorang anak perempuan berusia 8 bulan. RNA pun saat ini tengah hamil anak keduanya dengan usia kandungan 2 bulan. Pelaku diketahui baru mengontrak selama 2 pekan dan tak banyak melakukan sosialisasi dengan warga setempat. Selesai menghabisi istrinya, oknum pegawai KAI di Pulau Gadung, Jakarta Timur menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Saat ayah dan pengurus lingkungan mendatangi kontrakannya pada Minggu 30 Juni sore, pelaku AAW hanya berbaring di kasur. Ia juga membiarkan jasad sang istri yang sudah bersimbah darah di bagian kepala. Jasad korban pun ditutupi menggunakan selimut oleh ayah AAW. Tak cukup sampai di situ, AAW meminta matanya ditutup saat dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Ia juga hanya pasrah menyodorkan tangannya untuk diborgol. Sejauh ini belum diketahui pasti alasan pelaku menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Polres Metro Jakarta Timur. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.